Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita membedah buku tentang statistika untuk penelitian yang dikarang oleh Profesor Dr. Sugiono. Namun sebelumnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga para penonton diberikan kesehatan pada hari ini dan diberikan kemudahan di dalam pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Oke, pada hari ini kita akan belajar atau melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang macam-macam variabel. Nah, variabel itu menurut Prof. Sugiono di dalam bukunya Statistika untuk Penelitian menyatakan bahwa variabel itu ada 5. Yaitu yang pertama adalah variabel independen, yang kedua variabel dependen, yang ketiga variabel moderat, yang keempat itu adalah variabel intervening, dan yang terakhir adalah variabel kontrol. Kita akan mempelajari satu-satu dari 5 variabel ini. Nah, yang pertama kita akan mempelajari variabel independen. Variabel independen berarti berdiri sendiri ya. Berarti dia adalah sering juga disebut dengan variabel bebas. Atau ya sering juga disebut dengan variabel stimulus, prediktor, antecedent, dan exogen. Biasanya variabel exogen ini digunakan pada SEM atau structural equation modeling atau permodelan persamaan struktural. Itu sering digunakan variabel exogen atau independen atau sering juga disebut dengan variabel bebas. Nah, apa itu variabel independen atau variabel bebas? Yaitu variabel yang mempengaruhi. Berarti kata kuncinya adalah sini dia mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya, ada perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Jadi dia adalah mempengaruhi atau yang menjadi sebab. Misalnya, ada seorang mahasiswa yang tadinya malas menjadi rajin. Nah, perubahan ini, perubahan jadi malas menjadi rajin, itu ada variabelnya yang mempengaruhi. Nah, variabel yang mempengaruhinya apa? Yaitu variabel bebas atau disebut juga independen atau bebas tadi ya. Nah, misalnya apa? Variabelnya itu misalnya adalah temannya. Temannya rata-rata semuanya rajin-rajin misalnya. Atau lingkungannya, yang awalnya lingkungannya ya nggak teratur, misalnya lingkungannya ngajak teman-temannya itu ngajak main game, sekarang dia rubah lingkungannya menjadi lingkungan yang misalnya lingkungan ya orang-orangnya belajar semuanya, orang-orangnya bisa dibilang kutu buku sehingga dia menjadi pintar. Nah, lingkungan dan teman ini merupakan variabel independen atau variabel bebas. Kita contoh lagi, contohnya nanti kita akan lanjut lagi terlebih dahulu ke variabel dependen. Nah, kalau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas tadi. Nah, tadi contohnya adalah mahasiswa atau ya siswa yang tadinya malas menjadi rajin. Nah, karena apa? Karena tadi ada temannya ada beberapa orang yang pintar, terus juga lingkungannya juga berubah sehingga hasilnya itu dia menjadi rajin atau menjadi pintar. Nah, yang rajin atau pintar tadi yang menjadi rajin ini adalah variabel dependennya. Variabel dependennya akibat dari adanya perubahan dari teman dan lingkungan.
Untuk lebih jelasnya, contoh yang lain adalah yang diberikan oleh Prof. Sugiono di dalam bukunya Statistiska untuk penelitian. Itu adalah intensitas iklan dengan jumlah penjualan. Nah, maksudnya apa? Di sini Prof. Sugiono menyebutkan bahwa intensitas iklan itu merupakan variabel independennya atau variabel bebasnya, sedangkan jumlah penjualan adalah variabel terikatnya. Intensitas ini misalnya sehari, variabelnya misalnya 1 hari, yaitu misalnya 5 kali iklan. Atau 1 hari bisa misalnya 2 kali iklan. Atau misalnya 1 hari itu bisa 10 kali iklan. Maka semakin variabel-variabel ini, apakah ada pengaruhnya terhadap penjualankah atau tidak? Pasti ada. Semakin banyak iklan, semakin banyak orang memberikan iklan, maka akan semakin banyak orang mengenal produk kita. Akhirnya semakin banyak orang yang pengen tahu dan akhirnya semakin banyak juga orang yang membeli produk tersebut. Akhirnya jumlah penjualannya juga akan meningkat. Nah, ini salah satu contoh yang diberikan oleh Prof. Sugiono. Kita lanjutkan lagi yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah variabel moderator. Oh ya, sebelumnya tadi yang ini ya, variabel dependent itu biasa juga disebut juga dengan variabel terikat. Biasanya mahasiswa itu sering keliru antara variabel bebas sama terikat. Nah, mudah-mudahan sekarang tidak bingung lagi antara variabel bebas dan terikat itu apa. Atau juga sering disebut dengan variabel kriteria, atau konsekuen, atau output, atau endogen. Biasanya variabel endogen ini biasa digunakan pada SEM tadi ya, modeling permodelan persamaan struktural. Ini yang biasa digunakan untuk namanya endogen. Kita lanjut ke variabel moderator. Nah, variabel moderator itu sering juga disebut juga dengan variabel independen kedua atau variabel bebas kedua. Diartikan, Prof. Sugiono memberikan definisi untuk variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti tadi ya. Misalnya teman. Teman itu akan mempengaruhi kita apakah kita menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk. Biasanya teman itu akan menarik kita kepada kondisi yang biasa juga teman kita lakoni atau yang biasa mereka lakukan sehari-hari teman ini. Nah, selain teman, tadi pasti ada juga yang kedua adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini termasuk dari variabel moderator, yaitu variabel independen kedua yang akan membuat kita apakah menjadi baik atau buruk. Tapi si teman dekat itu biasanya yang mempengaruhi kita, yang mempengaruhi apakah kita menjadi baik atau buruk. Teman adalah variabel independen atau variabel bebas tadi ya. Baik atau buruk adalah variabel tetapnya. Sedangkan yang lingkungan ini adalah variabel moderator. Nah, lingkungan, berarti kan lingkungan itu adalah lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung untuk belajar, atau ya misalnya lingkungan di rumah kita
apakah lingkungannya itu TV terus, misalnya nonton TV terus atau nonton YouTube terus, lingkungan di sekitar kita, atau ya yang lingkungan dan teman itu hampir mirip ya, hampir mirip. Sehingga ya inilah yang menjadi variabel yang mempengaruhi dari variabel terikat atau variabel dependent tadi. Kalau yang contoh yang diberikan oleh Prof. Sugiono itu seperti ini, adalah perilaku suami yang menyebabkan perilaku istri. Wah, ini ya, perilaku suami yang menyebabkan yang akibatnya perilaku istri. Yang mana variabel independennya atau variabel bebasnya adalah perilaku suami, sedangkan perilaku istri adalah variabel tetapnya. Variabel perubahnya apa? Variabel itu perubah ya, yang diubah-ubah. Variabel adalah yang diubah-ubah. Tadi kan kemarin kita udah pelajari. Misalnya variabel suaminya sehari, misalnya memberikan ke istrinya bunga. Setiap hari membelikan bunga. Bedakan dengan cuman 1 minggu, 1 hari. Atau 1 minggu membelikan bunga. Atau 1 bulan sekali membelikan bunga. Nah, si bunga ini adalah variabel dependennya, sedangkan harinya ini adalah perilaku suami membelikan bunganya itu adalah variabel independen. Semakin sering suami membelikan bunga, maka semakin berbunga-bungalah hati seorang istri. Akhirnya adalah perilaku istri juga akan semakin baik. Selain itu, juga ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku istri. Di sini Prof. Sugiono memberikan contoh adalah jumlah anak. Ya, jumlah anak juga mempengaruhi perilaku istri. Biasanya kalau jumlah anak biasanya di rumah ya, qadarullah tidak mempunyai anak, maka biasanya rumahnya itu seakan-akan ya kurang sesuatu. Namun beda, misalnya di rumah punya 1 atau 2 anak atau 3 anak, maka keluarganya akan semakin bahagia karena merasa punya dalam tanda kutip mainan atau punya hal yang bisa menemani si istri tadi di dalam kesendirian ketika suaminya pergi bekerja. Dan inilah juga akan mempengaruhi juga perilaku si istri. Nah, selanjutnya Prof. Sugiono juga memberikan contoh yang lain adalah misalnya variabel independennya adalah pendidikan dengan keberhasilan usaha. Nah, pendidikan di sini misalnya adalah intensitas gurunya, intensitas guru atau intensitas dosen dalam memberikan materi. Biasanya pendidikan ini guru atau dosen berusaha memberikan materi dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk keberhasilan mahasiswa atau siswanya naik. Namun ada faktor lain atau variabel lain yang mempengaruhi keberhasilan si mahasiswa atau siswa tadi ya. Nah, salah satunya adalah lingkungan tempat bermain mahasiswa atau siswa tersebut. Apakah lingkungannya itu lingkungan yang mendukung untuk mahasiswanya berkembang untuk berhasil, atau lingkungan yang membuat mahasiswa menjadi tidak berhasil? Contoh, kalau misalnya lingkungan yang berhasil, itu adalah mahasiswanya itu di lingkungan ya teman-temannya juga semangat belajar. Beda, misalnya lingkungan teman-temannya ini adalah teman-teman yang semuanya rata-rata main game, misalnya Mobile Legends gitu kan, yang sekarang lagi hit. Nah, akhirnya ya sebagus apapun metode yang diberikan seorang dosen atau seorang guru metodenya, maka mahasiswanya pun akan kesulitan untuk bisa
berhasil. Nah, variabel inilah, variabel moderator inilah yang tadi lingkungan mahasiswa juga mempengaruhi dari keberhasilan usaha. Dan itulah kenapa variabel moderator juga sering disebut dengan variabel independen kedua. Selanjutnya adalah variabel intervening. Nah, variabel intervening itu adalah variabel yang secara teoritis itu mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Jadi secara teoritis itu mempengaruhi hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Ini maaf ya, ini maksudnya intervening, bukan moderat, tapi intervening. Ini. Nah, variabel intervening itu adalah variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Nah, jadi variabel independen ini, tadi variabel bebas, itu tidak langsung mempengaruhi perubahan dari timbulnya variabel dependen. Kuncinya di sana. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti yang diberikan oleh Prof. Sugiono di dalam bukunya adalah misalnya di sini ada penghasilan suatu pegawai, itu termasuk variabel bebas atau independen, dengan harapan hidup. Harapan hidupnya termasuk variabel dependen atau terikat. Ini bebas, terikat. Yang mana variabel bebas keduanya juga ada lingkungan tempat tinggal. Atau variabel moderatnya ada tempat tinggalnya. Lingkungan tempat tinggalnya. Loh, kenapa? Ya, tergantung lingkungan tempat tinggalnya itu apakah teman-temannya itu, lingkungannya itu adalah lingkungan yang konsumtif terhadap pembelian barang-barang. Misalnya ngelihat tetangganya beli mobil, pengen juga beli mobil. Akhirnya ya penghasilannya misalnya sebulan hanya 3 juta atau 2,5 juta atau ya lebih kecil dari itu. Ketika ngelihat tetangganya, lingkungannya, teman bergaulnya itu misalnya beli mobil, akhirnya dia memaksakan juga untuk beli mobil. Dengan cara apa? Dengan cara meminjam hutang ke bank. Dengan ya namanya hutang ya pasti akan gajinya ini akan dipotong oleh bank. Akhirnya harapan hidupnya akan semakin kecil. Yang biasanya tanpa mobil dia itu ya 3 juta habis untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang karena membeli mobil, yang mobilnya itu dia minjam uang di bank dan harus menyicil di bank, itu sebulannya misalnya 1 juta, harus sebulan 1 juta, maka ya kehidupannya ini untuk harapan hidupnya cuma 2 juta. Belum lagi ada variabel interveningnya. Interveningnya apa? Gaya hidup. Oh, nah ini juga apalagi sekarang ya, zaman sekarang gaya hidup benar-benar menjadi primadona. Kadang uang pas-pasan tapi gayanya selangit. Nah, ini sering sekali kita lihat, sehingga gaya hidup ini juga akan menguras uang kita tadi yang 2 juta. Yang 2 juta ini untuk makan 1 bulan misalnya, makan 1 bulan, makan, akhirnya gara-gara gaya hidup mau beli tas bagus misalnya, atau beli baju harus baru setiap bulan, beli celana harus baru, ngikutin juga modis sepatu yang lagi ngetren, atau beli handphone juga ganti tiap bulan. Ya, gaya hidup kan akhirnya ya bisa jadi gaya hidupnya ini lebih besar lagi sehingga 1,5 juta dia habiskan untuk gaya hidupnya. Sehingga untuk uang makannya hanya 500.000 per bulan. Inilah harapan hidupnya yang semakin menipis, semakin kesulitan. Itu maksud dari variabel intervening. Jadi variabel intervening ini adalah variabel antara di mana penghasilan variabel bebas
akan mempengaruhi harapan hidup, variabel terikatnya. Selanjutnya, ini adalah variabel kontrol. Variabel kontrol. Variabel kontrol itu namanya kontrol berarti ya variabel sering disebut dengan variabel tetapnya. Bukan tetapnya, maaf. Variabel yang tidak dirubah-rubah. Yaitu atau variabel konstan. Variabel kontrol adalah variabel konstan. Di sini variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan. Jadi dikendalikan tetap konstan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jadi variabel yang dibuat konstan itu adalah variabel kontrol. Nah, variabel kontrol itu digunakan, nah ini ada tanda kunci ya, variabel kontrol itu digunakan bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimen. Jadi variabel kontrol itu adalah variabel yang biasanya digunakan untuk penelitian eksperimen untuk sifatnya membandingkan. Di sini Prof. Sugiono memberikan contoh berupa bagaimana keterampilan pemasaran seorang siswa bila dibandingkan antara siswa SMA dengan siswa SMK. Nah, siswa SMA dan SMK atau pendidikan SMA dengan SMK itu termasuk variabel independen atau variabel bebasnya. Sedangkan keterampilan pemasaran apakah baik atau buruk atau biasa saja itu termasuk variabel dependen atau variabel terikat. Nah, variabel kontrolnya yang dibuat konstan apa? Produknya. Produk yang akan dipasarkan itu sama. Tempatnya, tempat yang ingin dipasarkan sama. Alatnya, alat yang digunakan untuk membuat produk tersebut sama. Jadi variabel kontrol adalah variabel yang dibuat konstan atau sama untuk melihat mana yang paling baik di antara variabel bebas ini. Nah, penentuan variabel penelitian itu dilakukan atau ditentukan bila masalah yang akan diteliti dipahami dengan jelas dan dikaji secara teoritis. Nah, ini tanda kuncinya. Pak, kapan nih kami bisa menentukan variabel penelitian? Dan ingat, setiap penelitian itu ada variabel. Jadi aneh ketika ada penelitian, lakukan penelitian tidak ada variabel. Lalu ngapain? Variabel itulah yang kalian tentukan atau yang menjadi fokus kalian dalam menyelesaikan masalah. Sehingga ketika nggak ada variabel, berarti nggak ada masalah, nggak ada yang harus dilihat, nggak ada yang harus diteliti. Jadi sungguh aneh ketika penelitian tidak ada variabel. Dan ingat ya, penelitian pasti ada variabel. Lalu bagaimana menentukan variabel? Yaitu ya kalian harus tahu dulu masalah yang ingin diteliti itu apa. Kalian pahami, lalu kalian kaji secara teoritis. Nah ini, ada kaji secara teoritis. Masalahnya kalian pahami, kaji secara teoritis. Misalnya tadi, adalah kalian ada masalah nih, masalah di lingkungan sekitar kalian. Masalahnya apa? Masalahnya adalah sampah misalnya. Oke, sampah. Di sini sampahnya adalah sampah misalnya bukan sampah masyarakat ya, tetapi ya sampah organik atau anorganik yang menumpuk. Kalian lihat ada sampah yang dibuang masyarakat, baik itu organik dan anorganik, menumpuk sehingga menghasilkan bau, sehingga menghasilkan lalat. Nah, ini ada masalah. Nah, kalian pahami dulu masalah ini. Oh, masalah ini ada dua masalah, yaitu masalah yang pertama adalah pembuangan sampah. Yang kedua, jenis sampahnya, sampah organik dan anorganik. Lalu, berapa volume sampah tersebut? Banyakkah atau hanya sedikit? Atau berapa orang yang membuang sampah di tempat itu?
Nah, setelah kalian tahu, pahami secara jelas jenis sampah dan volumenya, serta segala macam, maka kalian kaji secara teoritisnya sampah ini. Misalnya kalian pengen fokusnya, oh saya mau pengen fokusnya di sampah organik, maka kajilah sampah organik secara teoritis melalui apa? Melalui jurnal atau melalui penelitian sebelumnya. Carilah penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengolahan sampah organik. Pak, saya nggak mau nih pengolahan sampah organik. Saya maunya pengolahan sampah anorganik. Silakan. Silakan untuk melakukan penelitian tentang sampah anorganik, misalnya dari plastik. Tapi ketika kalian sudah tahu masalahnya adalah kalian ingin mengolah sampah plastik, lalu dikajilah secara teoritis sampah plastik itu bagaimana. Melalui mana? Melalui jurnal atau penelitian sebelumnya. Nah, dari situlah, dari penelitian sebelumnya lah, kalian akan mengetahui variabel-variabel apa yang bisa kalian lakukan penelitian, yang menjadi fokus kalian untuk menyelesaikan masalah. Jadi variabel itu adalah suatu perubah yang ingin kalian cari solusinya di dalam suatu penelitian. Pada penelitian kualitatif, kalau yang sampah tadi itu adalah penelitian kuantitatif. Nah, namun kalau penelitian kualitatif atau misalnya penelitian-penelitian sosial biasanya semua variabel akan diamati. Jadi ada tadi 5 variabel itu akan diamati semuanya. Karena kenapa? Karena penelitian kuantitatif berasumsi bahwa gejala itu tidak dapat diklasifikasikan. Karena yang sosial, namanya sosial, tidak bisa diklasifikasikan. Tetapi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau holistik. Jadi variabel, kalau penelitian kualitatif, ya biasanya semua variabel itu digunakan. Namun kalau biasanya kuantitatif, dari misalnya pengolahan sampah, ini ngolah sampah, itu maka biasanya yang dipakai biasanya minimal dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas tadi dengan variabel dependen atau variabel tetap. Tapi biasanya juga ada yang menambahkan variabel konstan atau variabel apa ya tadi ya? Variabel kontrol. Nah, kontrol atau yang dibuat konstan ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang paradigma penelitian. Paradigma penelitian. Untuk hari ini kita akan ringkas bahwa variabel itu, macam-macam variabel itu ada 5 dan ini harus ada di dalam penelitian kalian. Minimal ada 2 tadi, independen atau dependen. Nah, yang lainnya adalah moderator, intervening, dan kontrol. Variabel independen sering juga disebut dengan variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat ini. Jadi, dia inilah yang menyebabkan adanya variabel terikat. Variabel bebas akan menyebabkan variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel bebas. Makanya kalau ada independen atau ada variabel bebas, pasti ada variabel terikat. Karena dia saling berhubungan. Nah, yang ketiga adalah variabel moderator atau sering juga dengan variabel bebas kedua, yaitu variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Sedangkan intervening atau penyela adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Sedangkan yang terakhir adalah variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau yang dibuat konstan. Inilah 5 macam variabel. Semoga
tidak bingung lagi antara variabel itu apa, bagaimana memasukkan variabel-variabel, apakah ini masuk ke variabel independen, dependent, moderator, intervening, atau kontrol. Semoga dapat dipahami. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.